Halo guys, kembali lagi bersama aku Alia Rahmawati. Nah, karena kemarin kita sudah membuat database Odoo, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan accounting. Sebelumnya, apa sih itu accounting di dalam aplikasi Odoo? Accounting dalam aplikasi Odoo adalah modul yang mengelola proses keuangan perusahaan, seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, manajemen faktur, rekonsiliasi bank, dan pelacakan pajak. Nah, di dalam accounting ini terdapat dashboard. Dashboard accounting adalah fitur yang menampilkan ringkasan data keuangan secara visual dan real time. Ini memudahkan pemantauan dan analisis keuangan perusahaan. Lalu, di sebelah dashboard ada customer. Customers dibagi menjadi beberapa bagian. Itu yang pertama ada invoice. Customer invoice adalah invoice untuk pelanggan kita atau ketika kita melakukan penjualan barang, maka kita catatnya di invoice ini. Kemudian ada credit notes. Ini terjadi ketika kita sudah melakukan penjualan barang, tapi ternyata customer kita atau barang yang kita jual ini dikembalikan oleh customer dengan alasan rusak atau tidak jadi beli dan lain. Maka kita bukannya dari kredit ini atau kita catat di sini. Lalu ada payments. Ini adalah pelanggan atau customer kita yang melakukan pembayaran ketika membeli barang. Kemudian produk. Ini adalah menu pada halaman yang dimana kita punya produk atau jasa yang kita jual. Nah, yang terakhir di menu customer itu ada customer. Ini adalah pelanggan kita atau ketika kita mempunyai pelanggan baru, kita bisa tambahkan di dalam menu tersebut. Kemudian di sebelah customer ada vendors. Vendors dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada bills. Bills ini ketika kita melakukan pembelian yang nantinya akan perlu kita bayarkan. Yang kedua itu refunds. Nah, ini melakukan pengembalian barang yang sudah kita beli dikembalikan dari credit notes ini. Yang ketiga ada payments, yaitu ketika kita yang melakukan pembayaran atau mengeluarkan uang. Tetapi kalau di sini itu kita yang menerima uang. Kemudian yang keempat ada produk dan yang terakhir ada vendors. Lalu kita ke accounting. Di accounting ini yang pertama ada journal entries. Journal entries ini adalah pencatatan yang kita lakukan jika kita melakukan penjualan secara manual. Nah, ini dicatat di journal entries. Yang kedua, journal items. Di Odoo digunakan untuk mencatat transaksi manual, penyesuaian akhir periode, reklasifikasi akun, dan transaksi non-cash. Gunanya yaitu membantu memastikan laporan keuangan akurat dan mencatat alokasi biaya atau pendapatan. Yang ketiga, transfer. Transfer di Odoo digunakan untuk mencatat perpindahan barang antara lokasi atau gudang. Fungsinya ini meliputi pengelolaan stok, pelacakan pengiriman, dan penerimaan. Yang keempat, analytic item. Ini berfungsi untuk mencatat dan melacak biaya atau pendapatan terkait proyek atau akun analitik tertentu, sehingga membantu pemantauan kinerja keuangan secara lebih spesifik. Yang kelima, aset. Aset di Odoo digunakan untuk mencatat, menyusutkan,
dan melacak aset tetap secara otomatis, serta memudahkan pembuatan laporan aset dan penyusutan. Yang keenam, Loans. Di Odoo, Loans ini digunakan untuk mencatat, melacak pembayaran pinjaman, dan menyediakan laporan terkait status pinjaman. Yang ketujuh, itulah Reconcile. Di Odoo ini digunakan untuk menyelaraskan transaksi antara buku kas dan laporan bank, mengidentifikasi kesalahan, dan mengoptimalkan arus kas perusahaan. Dan yang terakhir ada Lock Dates. Ini digunakan untuk mengunci periode akuntansi tertentu agar tidak dapat dilakukan perubahan atau pencatatan transaksi baru. Fungsinya adalah untuk menjaga integritas data dan memastikan bahwa laporan keuangan tetap akurat untuk periode yang sudah ditutup. Lalu ada reporting. Apa sih itu reporting? Reporting itu proses penyajian laporan keuangan yang mencakup analisis data, laporan keuangan utama seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan ada visualisasi data untuk kemudahan pemahaman. Di reporting, yang pertama itu ada statement reports, yaitu ringkasan transaksi keuangan akun tertentu dalam periode tertentu, termasuk saldo awal, debit atau kredit, dan saldo akhir. Nah, di dalam statement reports ini ada balance sheet, profit and loss, cash flow statement, executive summary, dan tax return. Yang kedua ada audit report. Ini adalah hasil audit untuk menilai kepatuhan, mendeteksi kesalahan, dan memastikan transparansi. Di dalamnya sendiri itu ada general ledger, trial balance, dan journal audit. Ketiga itu ada partner reports, yaitu rincian transaksi dan saldo dengan pelanggan atau pemasok untuk analisis hubungan keuangan. Jenisnya sendiri di dalam partner reports itu ada partner ledger, age receivable, dan age payable. Dan yang terakhir atau yang keempat ada management reports. Fungsinya itu untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan untuk efisiensi perusahaan. Di dalam manajemen report sendiri itu ada invoice analytic report, deferred expense, difference revenue, depreciation schedule, disallowed expense, dan balance analytic. Dan menu terakhir itu ada configuration. Nah, di sini terdapat invoicing. Invoicing adalah proses pembuatan dan pengelolaan faktur untuk mencatat transaksi penjualan dan melacak pembayaran di aplikasi Odoo. Invoicing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada payment terms atau ketentuan pembayaran. Nah, ini tuh aturan mengenai waktu dan cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan, termasuk periode pembayaran dan diskon untuk pembayaran awal. Yang kedua itu ada follow up levels atau tingkatan tindak lanjut. Sistem ini yaitu untuk pengingat otomatis untuk menindaklanjuti pembayaran yang tertunda yang sudah diatur berdasarkan kebijakan perusahaan. Lalu ada bank. Bank adalah modul untuk mengelola informasi rekening bank perusahaan, termasuk pencatatan transaksi dan pengelolaan saldo. Di dalam bank ini juga terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada add a bank account atau menambahkan rekening bank. Dan yang kedua, reconciliation models atau model rekonsiliasi. Lalu ada accounting. Accounting di dalam configuration ini itu dibagi menjadi 7.
Yang pertama itu ada chart of accounts atau bagan akun. Yang kedua itu ada taxes atau pajak. Yang ketiga ada journals. Yang keempat currencies atau mata uang. Yang kelima ada fiscal position atau posisi fisikal. Yang keenam itu ada multi-ledger atau multi buku besar. Dan yang terakhir financial budget atau anggaran keuangan. Lalu ada online payments. Online payments atau pembayaran online yaitu fitur yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran melalui internet dengan mudah. Nah, online payment ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu payment providers atau penyedia pembayaran. Dan yang kedua ada payment methods atau metode pembayaran. Dan yang terakhir ada manajemen. Manajemen ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada asset models atau model aset. Dan yang kedua ada produk kategoris atau kategori produk. Dan yang terakhir ada kategori beban yang ditolak. Oke guys, itu dia penjelasan atau pembahasan tentang accounting di dalam aplikasi Odoo. Terima kasih.